Kamu tadi chat di IG, chat di WA itu pengen bundir gitu ya. Udah Ya pusing udah banget ya nggak kamunya ya. kuat, udah setiap hari dihina-hina sama orang tuh kayak nggak ada tanggung jawabnya. Aku bilang aku tanggung jawab kok ini, tapi aku harus nyari kemana lagi, nggak mau tahu lah. Mbak Nisa, problemnya di mana? Ceritakan aja, apa aja sih problemnya yang sekarang dialami? Eh, mungkin tadi, mungkin di awal apa aja itu? Dari dari judul atau binomo ya kalau salah ya? Iya, dari arisan juga kak aku. Oke. Mungkin awal awal mula masuk ke hal-hal investasi bodong dan apapun itu diceritakan dari kapan, dari tahun kapan. Terus kenapa masuk atau kau tahu dari teman atau dari siapa? Terus 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 dampaknya nih hal-hal setelah itu pasca itu terjadi melakukan itu apa aja sih yang dialami? Apakah utang jadi banyak, terus duit jadi hilang banyak atau bagaimana gitu ya? Enjoy aja Iya silakan. kak, Ah, aku kan gini kak ya, aku kan pegang arisan kak, pegang arisan online, tapi nggak online juga, maksudnya tuh teman-teman terdekat aku juga ada. ah. Terus udah sekitar 3 tahunan lah kak ya. Kalau awal-awal tuh masih baik-baik aja. Cuma terus kesininya tuh banyak orang-orang karena yang kabur gitu di arisannya. Banyak yang kabur, akhirnya aku yang harus nombok terus-menerus gitu kak. Sampai setiap hari. Setiap hari Hmm. harus nombok orang-orang yang uangnya tuh nggak aku makan. Pasal aku juga kerja juga enggak posisinya. Jadi kamu adalah ini apa sih bahasanya tuh apa apa penggagas arisan itu, Iya, penggagas arisan pemegang. itu. Oke, terus arisannya Terus nggak aku berjalan karena banyak orang yang kabur setelah dapat. berjalan terus, aku sampai buat nombok-nombok arisan itu, buat sampai pinjem-pinjem ke orang. Kadang kalau pinjem kayak ke orang tuh dilebihin, misalnya aku pinjem seminggu, nanti aku lebihin 300 gitu, terus dilebihin 300, akhirnya kayak utang aku tuh numpuk, terus gak bisa bayar kan. Ya, setiap hari diteken di sama orang tuh. Hmm. Terus kayak sekarang tuh aku udah kayak pinjaman juga nggak tahu kemana, udah kemana. Lagi aku di sini kan sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga. Jadi ya Oke, oke. diteken terus terusan gitu Kak. Hmm. Kamu kamu berarti mestinya ya ya oke arisannya berjalan tapi ada problem dong di arisan itu karena Iya, setiap hari problem aku itu. udah bilang aku nggak bisa nombok lagi gitu Kak. Udah nggak kuat kayaknya tuh, pengen udah nggak mau megang lagi, tapi gimana? Oke. Orang-orang harus tanggung jawab. Kalau kamu nggak tanggung jawab, mau dilaporin ke polisi katanya Oke, oke, oke. gitu. Nggak, aku pengen nangkap dulu. Jadi arisan ini tidak berjalan sempurna itu karena orang-orang yang sudah dapat ini pada kabur. Akhirnya kamu yang harus nombokin, Iya, gitu kan? iya. Oke. Sedangkan arisannya banyak Kak. Aku pegang sampai 40 grup. Wow, 40 grup. 40 grup itu berarti maksudnya kalau per grup itu ada berapa orang arisan? Per grup itu ada 15 orang per grupnya. Oh, sedangkan kamu pegang ada banyak. Iya, Oke. Nah, kamu itu bikin arisan itu sebelumnya ada experience berjalan lancar sebelum-sebelumnya atau gimana? lancar. Oh, terus di di titik Terus di juga titik ada kapan yang itu? kabur juga, ada yang macet juga, tapi yang macet nggak mau tanggung jawab. Sedangkan aku bilangnya kalau orang yang member-member yang pas hari bagian dapat itu harus gak mau tahu, harus ada gitu. Ya, 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 ya. Ya kalau orang yang sekarang masih berjalan, ya mereka maunya hak mereka gitu kan. Cuman Iya. aku pengen pengen tahu dulu maksudnya, kok bisa kamu membuat arisan sampai 40 grup itu, terus yang sebelumnya kamu bisa berjalan lancar, kok sekarang nggak bisa berjalan lancar gitu loh. Ada orang yang nakal bisa dibilang, kok bisa seperti itu gimana? Ya mungkin karena pertamanya ada yang kabur juga 2 orang. Sampai sekarang masih ada orangnya, tapi dia bener-bener nggak mau tanggung jawab sama sekali. Awalnya kabur itu kabur itu dia nggak mau ini, kabur itu dia nggak mau, eh, dia udah dapat terus nggak mau bayar atau gimana? nggak mau bayar, tapi dia masih aktif sosial media, apanya juga masih aktif. Ketika aku suruh bayar tuh dia malah bilangnya bodoh amat katanya.
Oke, oke. Jadi dari 40 grup arisan ini yang bermasalah ada berapa? Banyak kan, jadi aku tuh kalau arisan tuh jadinya kayak gini, setiap hari tuh 5 gate yang harus yang keluar gitu. Misalnya hari ini 5 gate, hari ini 5 gate. Misalnya tuh kalau misalnya arisan ini kadang sama aku tuh dilempar ke arisan yang ini dulu, ke arisan yang ini dulu. Akhirnya yang dari macet-macet itu tuh ada yang macet juga. Jadinya nggak ketutup gitu, Kak. Oh, jadi kayak lubang tutup lubang. Iya. Dari grup A dilempar ke grup B gitu. Mm-mm. Hmm, ya, 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 oke, oke. Nah, ini berarti kan kamu ditekan sama member-member ya per grup itu ya, Iya. ya kan ya? Maksudnya mereka Iya nggak mau tahu karena betul. mereka sudah bisa bilang kan harisan itu kan mereka udah nabung ya, Iya. anggap saja sampai dari per grup itu anggap saja 15 lah, 15 sampai dengan berakhir 15 orang itu dapat semua, anggap saja rata-rata berapa sih? Berapa bulan? Arisannya. Iya Ada per grup aku itu anggap saja arisannya 15 ada ya. per minggu sekali, yang per minggu sekali, per 15 hari, per 14 hari, per 1 bulan sekali. Oke, aku Banyak, Kak. asumsikan anggap saja per seminggu sekali deh. Untuk per seminggu sekali untuk 15 orang itu berarti untuk selesai sampai dengan 15 orang perputaran itu butuh waktu berapa lama itu berarti hitungannya kira-kira? Itu Hmm, waktunya ya masih berarti lama seminggu sampai ada 7 yang ya, 7 kali 15 ya. 15 kali iya, 3, 45, 45, 45, 90, 90 udah. Bisa 4 bulanan lah ya. iya, Oke, cuma sampai dengan 4 bulan ini kan ada orang yang mungkin di bulan ketiga dapat gitu atau di bulan kedua dapat tapi mereka nggak mau lanjut kayak gitu berarti ya nggak mau iya, nggak mau nggak mau bayarin lagi karena dia udah dapat pertama tapi nggak mau bayarin lagi kayak gitu kan kasus-kasusnya kan. iya banyak, banyak yang kayak gitu. Ada Nah, yang misalnya tuh macet, "Weh, sabarlah nanti," katanya, sampai berbulan-bulan gak bayar gitu. oke, nah Jadi tuh aku itu aku setiap hari harus ganti kadang 2 juta sehari itu. loh. Itu kan kamu harusnya menginfokan ke grup dong bahwa umpamanya ada si A, B, C namanya nih, ada 3 orang dari 15 orang, ada 3 orang nih yang A, B, C yang dia nggak Iya, konsisten gitu kan, nggak amanah gitu kan. Kamu kan mesti ingin menginfokan di grup kan, harusnya. Ini ada A, B, C nggak amanah nih, sudah dapat kemarin terus dia kabur gitu. Nah, kalau kamu iya, menginfokan ke situ kan sudah. harusnya dari teman-teman yang lain ini dong memaklumi dong. Iya, nggak mau maklumi. Jadi mereka nekennya ke aku, gimana pun juga kamu kan admin harus tanggung jawab. Aku udah jual-jual apa semuanya juga udah habis, Kak. Akibat arisan ini. Aku pengennya tuh kayak udah nggak mau pegang lagi, pengennya berhenti gitu, Mm, Kak. mm, Aku mm, mm. Oke, oke. capek. Untuk endingnya aku paham. Endingnya nanti kayak kepinginannya kamu aku paham. Cuman aku pengen tahu dulu nih. Nanti kalau mamanya kamu dikasuskan apa segala macam, aku pengen tahu jalurnya gitu loh. Kenapa aku nanya spesifik itu? Jadi seumpama toh kamu ke kantor polisi pun kamu punya pegangan gitu loh. Gitu. Aku kenapa nanya spesifik kayak gitu? Jadi jadi kan eh, tapi kan semua yang dilakukan ini yang terjadi ya itu kan di luar kontrol kamu kan karena orang yang sudah dapat mereka nggak bayar kan kayak gitu kan nggak mau ngelanjut kayak gitu kan Iya, Kak. sebenarnya kan mereka mau enaknya aja nih kayak gitu kan betul ya kayak gitu Iya. ya kasusnya ya hampir semuanya kayak gitu ya kasus-kasusnya yang dari 20 grup itu nggak jalan atau nggak seperti rencana hampir semuanya kayak gitu. Ya, kayak di satu grup itu kan kadang ada 5 orang yang nggak bayar itu semenjak ada yang kabur terus kan nggak apa-apain yang kabur itu kayak aku udah deh ikhlasin gitu akhirnya orang-orang juga pada ngikutin gitu sedangkan aku kan nggak punya gimana Oh, punya temen oke, itu oke, aku gimana. nyambung. Terus, terus dari grup-grup yang ada ini ya sekarang arisan yang berjalan itu ada berapa banyak grup yang sekarang kamu masih handle? Sekarang tuh 18 sama 13 hampir 32 Oh, nah, kamu dapat member-membernya itu dari mana? dari member-membernya awalnya cuman temen aku awalnya arisan itu cuman pegang kayak 2 gate aja ya. Get tuh gimana sih? Cuman kayak Coba jelaskan sederhana gitu. Get itu gimana sih apa ya, maksudnya? 2 grup. Dua Awalnya cuma grup. pegang 2 grup gitu. Mm-mm, Cuman temen-temen aku aja. Terus kayak temen aku tuh ngajak temen yang lainnya, dia ikut. Jadi aku tuh kayak nggak kenal gitu sama dia ya. mm-mm. Terus temen yang ini ngajak lagi ke yang lain gitu. Oh, ya, ya, Jadi ya, ya. yang tadinya arisan cuman temen, jadi kayak jadi online gitu. Yang aku nggak tahu mukanya kayak apa dia tuh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi Oke. kayak Nah, berkembang. ya, oke. Itu
eh, yang sebelum-sebelumnya, apa kamu baru mengadakan ini, maksudnya baru megang handle ini langsung banyak gate-nya gitu Enggak, grupnya, atau sebelum-sebelumnya enggak. sudah pernah ngalamin tapi berjalan lancar? Iya, sebelum-sebelumnya menjalani terus lancar. Karena awalnya kan orang-orang yang kenal. Terus udah sampai 10 grup. Nah, udah mulai 10 grup tuh ada yang kabur, 2 orang. Sedangkan yang 2 orang itu dia ikut di 4 grup semuanya. Dia kan kabur, jadi aku harus nombok terus. Nah, dari situ ya maksudnya tuh nombok terus tuh kadang dari gate ini dilempar ke gate ini, jadi mulainya kayak gitu. Oke, oke, I see. Sedangkan aku nggak bekerja, Kamu ini apa penghasilannya dari mana? aku Hmm. aku iya makanya sekarang tuh aku kayak pinjem-pinjem ke orang tuh jadinya pinjem nanti aku ganti pinjem aku ganti. Nah, kamu kalau waktu pegang arisan ini berarti kamu dapat presentasi dong. Umpamanya ada orang dapat, kamu dapat berapa persen dari orang dapat itu? Aku dapat arisannya itu dari misalnya tuh 50.000 dari tapi awal Gimana gimana? misalnya tuh dapat admin dari potongan dari kalau yang menang tuh dikasih 50.000 gitu Per kadang yang ada menang seratus dapat lima ribu puluh ribu. Iya, Biasanya tuh yang kalau menang pot itu dapatnya berapa sih? Kira-kira rata-rata? aku ngadain arisannya dari 500.000 sampai 10 juta. Berarti eh, maksudnya sekalinya menang tuh orang bisa dapat 500 ribu gitu. Ya, ada Ada yang yang dapat dapat sekalinya 7 menang juta. itu kocokan menang, ada yang dapat 10 juta juga gitu. Ya, Oh, kalau 10 juta kamu dapatnya berapa tuh kalau ada orang yang dapat 10 juta? 10 juta dapatnya 200. Jadi kena itu Hmm. sama aku buat nombok. Itu menunggu 10 juta dapat itu butuh Foto. waktu berapa lama biasanya tuh? Per minggu atau ada apa per bulan? Sebulan sekali. Tapi ada beberapa grup sih ya. Iya, Tapi menurutku nggak worth it itu sih. Maksudnya nggak dapatnya kamu kan pengelolanya, terus kamu dapatnya 200 ribu dari 10 juta. Menurutku nggak ini ya, maksudnya nggak worth it gitu loh. Oke, tapi oke lah. Oke, terus oke, itu dimulai dari tahun kapan ini arisan yang sekarang berjalan terus nggak sesuai rencana? dari pertama bikin arisannya tuh udah berapa lama ya? Ada kayak mungkin 3 tahun. Cuma Lama dalam juga ya. waktu ya cuma dalam waktu setahun ini benar-benar 2 tahun benar-benar sebelumnya aman. iya habis semuanya. Punya motornya sampai dijual buat nombok-nombok arisan. Ya, 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 Semua ya, ya. motor yang Oke, sebelum aku bikin arisan gitu. oke, oke, Semuanya oke. habis. Habis, oke. Sorry, aku agak-agak sedikit privacy nggak apa-apa ya. Ah, Nah, kamu untuk kehidupan kamu, untuk biaya hidup lah gitu, itu karena kamu nggak kerja itu kamu gimana? Nah, makanya aku nggak kerja. Jadi posisinya kan aku nggak kerja. Terus aku kayak makan kayak gitu. Kadang ambil dari uang arisan. Misalnya Oh, cuma 100.000 nih aku ambil kayak buat ya tiga buat makan hari. gitu ya. Gitu. Ya, Oke. dan Nah, kamu sisanya tinggal aku di situ udah di buat tempat siapa? kos. Itu buat bayar kos gimana? Kadang minta-minta, misalnya minta ke orang tua, ke mama. Tapi Hmm. sekarang posisinya mama lagi dioperasi di rumah sakit. Pulang pun aku nggak bisa. Mau pulang, mau ngelihat mama juga aku nggak bisa. Karena posisinya kalau ada uang pun pasti aku buat ke orang dulu. Oke. Nah, kamu catat nggak ada berapa banyak yang harus kamu bayarkan? Total, total. Ada berapa banyak tuh? Iya, Berapa nominalnya berapa juta? pasti pasti banyak kalau dicatat yang harus dibayar. Kalau Berapa soal aku kira-kira? paling aku 50 juta adalah kok. 50 jutaan ada. Oke. Oke. Berarti udah di 3 tahun yang lalu kurang lebih di 2022 lah ya. Ini memulai ya. Oke. Oke. Ini case pertama nih. Terus yang case kedua tadi yang binomo gimana? Yang apa? Tadi kamu problemnya kan tadi bilang bukan hanya di arisan aja kan? Di Hmm. di binomo atau di judulnya tuh? Iya, karena iya aku juga di judi judi juga maksudnya tuh. Tadinya aku mau nyari uang arisan itu dari judi gitu. Judai, judul Jadi judul aku gitu aja ya. Judul gitu aja. ya dari Mm-mm. judul. Mm-mm. Ya akhirnya nggak balik-balik ini akhirnya itu juga habis, semuanya habis, emas-emas aku juga habis semuanya. Terus kan aku udah nggak bisa balikin arisannya gimana. Tiap hari ditekan-tekan orang terus. Menurutku biar kamu lebih 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 tenang gitu ya, lebih lebih pede ngadepin problem-problem kamu ini. Jadi kamu cari LBH, cari LBH. Betul-betul kamu tuh utama banget, yang paling dasar kamu harus nyari LBH. Biar Tapi apa? kalau Biar ada yang kalau backup. nggak dapet Kak, Ya, kalau nggak ada yang respon gitu. Pokoknya gimana? aku udah
kayak udah lapor ke yang WA itu siapa, lapor Mas Gibran kayak gitu, Mm-mm. tapi nggak ada Enggak, tanggapan. itu mah yang kemarin cuma rame-rame doang ya. Jangan ke situ LBH. Ada tuh LBH banyak. Dicari dari Instagram, Instagram atau di Ya, mana? Di Instagram sih paling banyak juga di Instagram. Kamu cari sebanyak-banyaknya data list itu data list LBH yang ada di Jakarta lah, nggak saja kayak gitu. ya. Dicoba dulu, diikhtiarkan dulu Jadi harusnya. itu Dan nanti aku juga kalau bantu. misalnya lapor LBH gitu dia bisa ngelindungin gitu apa gimana Iya, Kak? dia bisa ngelindungin dan dia bisa eh, apa ngebantu kamu secara hukum gitu loh. Jadi kamu kan problemnya di sini. Jadi eh, karena dia pengacara kan, dia tahu pasalnya segala macam apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus mereka bela di kamu kayak gitu loh. Sedangkan ini bukan problemnya, kesalahannya bukan di kamu gitu loh ya. Kalau yang case arisan ini kan kamu hanya sebagai handle aja dan banyak orang yang nggak amanah di situ di luar dari kontrol kamu gitu kan. Sedangkan kamu Iya, kondisinya harus gali lubang tutup lubang kayak gitu loh istilahnya. Dan mereka kalau secara hukum mereka tahu gitu loh, tahu harus ngapain di kasus kamu ini gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi kamu apa namanya menyelesaikan problem ini itu sesuai hukumnya gitu loh, nggak keluar jalur gitu loh. iya, Itu. Jadi bukan kamu kabur pertama. Kalau kabur ya mungkin sementara waktu menurutku gitu loh. Sementara waktu. Tapi tetap ya namanya namanya kamu nggak menyelesaikan dengan cara baik, nanti berakhir nggak baik gitu loh maksudku. Nggak iya, apa-apa, itu oke kamu jalanin aja gitu. Eh minta jadi gini, kamu menyelesaikan problem kamu dengan cara cerdas gitu loh maksudnya. Ini aku butuh 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 bantuan maksudku kayak gitu. Bantuan orang yang paham. Nanti aku coba apa namanya komunikasikan ke teman-teman aktivis sama LBH coba ya. Coba mereka satu Kak. nanti aku share case kamu kayak gitu. Aku coba Iya Kak. Setiap hari infokan ke kayak mereka gitu. Tapi itu paling dasar. Nah, dari situ baru nanti kamu udah dapat pegangan hukumnya, apa yang mesti kamu lakukan. Kan kalau kalau secara hukum ini kan eh, bisa dilihat kamu salah apa enggak gitu kan di case ini gitu kan. Salahnya ada di mana gitu kan. Di luar dari judulnya ya. Itu beda 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 ini lagi tuh, beda problem gitu. Kalau judulnya pribadi kan kamu kayak gitu. Cuman case yang ini yang buat uh, orang banyak member-member ini mereka nggak mau tahu kamu dan kamu akhirnya terjepit gitu loh yang ya kamu harus tertekan membereskan setiap hari. masalah yang bukan kamu lakukan kayak gitu loh ya kan. Kayak tidur aja aku nggak bisa kan. Kayak nunggu setiap hari itu besok, aduh ditambah lagi besok ada lagi gitu. Ditambah Mm-mm. lagi besok ada lagi. Terus jadinya kayak, Iya nggak bakalan kelar kamu bakalan kepikiran terus dan ya muter-muter di situ gitu loh karena ya karena jadi aku karena tertekan. Aku harus nyari kemana lagi. mm-mm. Gimana ke temen, kayak temen kan juga pasti udah nggak percaya tuh karena posisinya tahu lah aku pegang arisan yang ini kebayar nanti ke aku nggak kebayar gitu kan, jadi kayak udah buntu, udah bener Iya buntu iya iya nggak iya tahu harus gimana lagi kayaknya rasanya tuh. iya kamu Kayak pengennya bakalan bakalan udahlah, berkutat kayak kamu bakalan berkutat pengen di ini aja situ-situ aja ya kan. tuh kak, pengennya mah. Daripada Kamu kayak tadi terus gini kamu tadi chat di tiap hari kamu tadi chat di IG, chat di WA itu pengen bundir gitu ya. Udah pusing kayak udah banget ya nggak kamunya ya. kuat, udah setiap hari dihina-hina sama orang tuh kayak nggak ada tanggung jawabnya. Aku bilang aku tanggung jawab kok ini, tapi aku harus nyari kemana lagi, nggak mau tahu lah. Pokoknya setiap hari tuh ditekan sama orang-orang terus setiap hari. Aku udah kayaknya tuh HP tuh pengen dibanting, udah dibanting berapa kali, tapi aku cari-cari orang ke sini. Kabur pun juga aku mau kabur kemana ya. Ya kalau kabur, ya itu tadi. Kalau kamu kabur, menurutku ya, ya setiap orang persepsinya berbeda-beda nih. Sarannya berbeda-beda gitu. Tapi kalau menurutku, kalau kamu kabur, gak menyelesaikan masalah, cepat atau lambat, bakalan berakhir dengan gak baik kayak gitu loh. Anggap saja kamu kabur paling lama 3 bulan deh mamanya. Ya Ya kan, aku tiga juga bulan, 4 bulan. malu, malu juga kan nanti pasti sama orang-orang tuh aku diupload kayak di sosmed-sosmednya gitu nanti. Mm-mm. Ya kan, moralnya ya kan, sanksi sosialnya nanti ya kalau aku sih lebih ngelihat ke jangka panjang. Kalau aku, Kayak besoknya itu tuh aku harus ganti duit yang sama sekali kayak aku nggak makan gitu. mm-mm. Tapi hatinya gitu aja.
Walaupun misalnya aku dapat duit kayak kayak aku suka kan, eh, ada keluarga aku suka pinjam ke keluarga aku duit buat nombokin orang terus kalau punya uang tuh. Iya, kalau aku ngelihatnya kayak gitu, Mbak. Jadi nggak tahu ya, pokoknya kalau aku prinsipnya itu seberat apapun aku harus menyelesaikan, harus diselesaikan dengan caraku dan nggak lari dari masalah kalau aku gitu kan. Kenapa? Karena tetap itu tadi cepat atau lambat endingnya ya, jangka panjang nih endingnya berakhirnya tuh nggak baik gitu loh. Tadi seumpama kamu kabur itu udah kena delik tuh, udah kena pasal. Secara hukum udah kalah. Secara hukum Iya, orang-orang aku kayak udah orang-orang nggak yang kuat, kenapa? udah nggak kuat setiap hari dimaki-maki sama orang tuh kayak disuruh tanggung jawab. Tanggung jawab kayak gimana Iya iya lagi. iya aku paham yang tadi aku paham. Makanya 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 ah ah, aku coba ngasih saran seumpama kamu kabur, ya kan? eh, Hmm, paling lama nih ya 3 bulan 4 bulan oke 6 bulan oke gitu atau 9 bulan oke setahun oke gitu tapi jangka panjang endingnya aku berkeyakinan endingnya itu nggak baik pasti iya. jadi Pasti nantinya aku juga malu juga suatu ya saat nanti sanksi pasti sanksi sosial. kayak foto aku di upload upload sama orang gitu kan. Mm-mm, Namanya member banyak bukan satu dua, tuh namanya ada mm-mm. anggotanya itu 70 lah. Ya, itu. Terus kedua adalah kamu udah kalah di hukum. Secara hukum kamu udah kalah. Udah udah kena pasal buat dimasukkan ke apa namanya? Ke penjara bisa dibilang itu udah member-member kamu sudah menang gitu loh. Padahal tadinya kalau kamu menyelesaikan ini dengan baik, kamu problem ini kan ada karena orang-orang itu nggak pada amanah yang sudah dapat arisan nggak ini. Akhirnya kamu jadi orang yang handle jadi bebannya di sana gitu kan. Kamu yang harus Iya, nanggung gitu kan. Yang harusnya kamu di sini adalah kalau di mataku nih kalau ngeliat case yang kamu di arisan, ini kamu apa ya kayak terzolimi gitu loh. Jadi kamu nggak melakukan tapi kamu harus bertanggung jawab gitu ya. Itu ya, sebenarnya kamu udah di ini posisi menang nih betul. sekarang. Bukan menang sih, menang dalam arti kamu bisa dibantu diperjuangkan nih gitu kan. Kalau sekarang. Tapi kalau kamu nanti kabur, kamu udah kalah gitu loh. Gitu. Jadi aku nggak nyaranin. Ya keputusannya di kamu. Cuman kalau aku nggak nyaranin kamu buat kabur, aku lebih nyaranin menyelesaikan masalahnya dengan cara cerdas. Kamu nyari bantuan hukum, lembaga bantuan hukum buat menyelesaikan ini. Dan aku yakin kalau kamu di LBH yang tepat itu ya bakalan keluar dari masalah ini dengan baik. Kayak gitu. Kalau untuk masalah cash itu tadi, masalah cash soal arisannya. Nah, aku pengen balik lagi nih soal tadi yang ke akhirnya kamu mencoba nyari cuan di judul ini. Nah, kamu nyari cuan di judul ini uh, dalam rangka kan kepengen menyelesaikan masalah kamu yang di arisan kan karena kamu punya banyak utang dan kali aja dapat duit di judul kayak gitu kan. Akhirnya malah tambah rungkat, ya kan? Ya malah habis Oke. juga. Nah, di judul ini kamu sudah berhenti atau bagaimana? Terus sekarang nggak ada main judi karena pos nggak main judul kayak gitu karena ada uang pun langsung aku transfer, ada uang langsung aku transfer kayak gitu. Yang Udah berapa masuk lama kamu nggak main di judul? aku nggak main tuh ada ya sekitar 2 bulan lah. Hmm. 2 bulan Ya, udah ya, berhenti ya. karena udah bener-bener sekarang udah bener pusing karena Mm-mm. takutnya duit arisan tuh cuma kepake terus. Iya, iya, iya. Duit arisan akhirnya kepake kan karena kamu berharap kepengin. Enggak, Ya tadi aku kamu lucunya punya ke uang masalah arisan tuh nggak gimana? kepake. Jadi aku kalau kalau main kayak gitu tuh kayak minjem ke orang, bilang pinjem dulu dong, nanti kayak seminggu nanti aku ganti. Ya, 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 ya. Oke. Tapi kadang menang juga. Jadi kalau menang aku langsung ke arisanin. Hmm. Tapi sekarang kayaknya kalau main ini bisa nyari main di kayak di judi gitu. Kayak sehari di dapat kayak 100.000 gitu. Paling kalau dapat tuh aku pakai makan buat makan. Ini kamu Kalau nyari ini senam kamu 100.000 bisa sebenarnya. ah, ini kamu cerita ke aku berharap banget kamu cerita eh, betul-betul jujur ya. Ya, Betul-betul jujur gitu. Jadi aku nggak apa-apa, itu oke kamu mau cerita hal buruk pun nggak apa-apa gitu. Karena ini kan dalam rangka nyari solusinya gitu kan. Jadi aku nggak mau hmm, dapat dapat cerita dari kamu, tapi setengah-setengah gitu loh. Kamu nggak jujur gitu. Jadinya nanti aku kalau toh pengen bantu pun nanti
salah gitu loh. Bisa bisa mbaknya yang nanti nggak ketolong gitu loh, maksudnya nggak bisa ditolong gitu loh kalau nggak jujur gitu loh. Makanya aku pengen kamu ceritakan betul-betul dengan jujur. It's okay. Nah, pokoknya poinnya adalah jadi berarti fix kan, maksudnya kamu mengakui ya bahwa kamu tadinya itu punya, anggap saja punya beberapa lubang, kamu harus mempertanggungjawabkan uang-uang Arisan. member lain gara-gara satu dua member yang nggak amanah kan kayak gitu. Betul ya? Entah berapa lah, entah berapa lubang yang kamu harus tanggung itu. Nah, karena kamu pusing, akhirnya kamu nemu jalan nih. Yang tadinya kamu beranggapan bahwa jalan ini kali aja aku bisa dapat cuan. Yang itu adalah kamu bermain judul, kan gitu ya. Eh, Ya, bukannya cuan dapet, tapi malah duit arisan yang ada, malah kepake juga tuh buat main judul. Kan kayak gitu betul ya? ya, Nah, alhamdulillah. oke, it's okay. Oke, jadi konklusinya adalah awalnya memang dari cash dari arisan, terus masuk ke judul, tapi sekarang betul-betul judulnya nggak main ya? Udah enggak. Sudah Karena sudah nggak main ya? posisinya Oke. mau mau main gimana sekarang karena ada transfer langsung diminta gitu. Heeh. Ada transfer yang arisan langsung diminta gitu sama member-membernya. Jadi kan kalau di arisan itu kan terbuka semua. Kalau ada yang bayar itu langsung checklist ketahuan gitu kalau dia itu bayar. Sekarang karena orang-orang member-member tuh udah pada takut karena aku nggak bisa. Kalau ada yang bayar dia langsung minta uangnya. Mm-mm. Seperti itu. Tapi aku tetap ditekan kayak harus pokoknya hari ini nggak mau tahu. Kayak tadi juga hari ini ada yang ngancem misalnya ke aku tuh. eh Karena aku bilang nggak ada lagi dia tuh minta uang 2,5 juta. Terus aku kirim yang ada cuman 500 ribu aku bilang. Sebagian ada yang belum bayar ya sebagiannya karena aku kayak tutup lubang dari lubang tutup lubang arisan yang kemarin yang dapet kan. Ini aku saldo cuma ada 500 terus aku kirim ke dia. Ya udah Mm-mm. pokoknya aku nggak mau tahu Kemis harus ada uangnya hari Kemis sekarang harus ada 2,5 juta gitu ya. Terus aku bilang tuh aku nggak bisa nyanggupin kalau kayak Kemis kayak gitu. Ntar tunggu ada orang yang bayar lagi gitu. Ini aja aku udah kirim semua SS-an chat-chat aku ke member-member yang dia nggak bayar gitu. Cuman gimana orang-orang kadang nggak bayar juga kan. Jadi aku bener-bener ditekan kalau kayak gitu. Katanya aku mau keluar aja dari arisan. Terus dia minta uang yang dia udah masuk balik semuanya. Aku bilang, aku dari mana lagi? Aku bilang, kalau misalnya keluar dari arisan kayak gitu. Neken aku itu Pak. Aku bilang kalau misalnya mau ke sini ya nggak apa-apa. Mau bawa barang-barang aku juga nggak ada. Silakan nggak apa-apa. Mau dicek gimana pun gitu. Pokoknya nggak mau tahu katanya. Harus ada terus kayak setiap hari diancem pasti sama member-member. Jadi aku udah bener-bener udah kayak sakit mentalnya. Kayak tidur setiap menit tuh pasti ngerasa gelisah gitu terus-terusan tidur aja kayak baru setengah jam udah bangun lagi setengah jam ketakutan panik gitu apalagi kan aku posisinya ada anak kecil juga sampai anak aku dia kadang sehari nggak aku kasih makan karena aku pusing dia juga ada di sini kadang Hmm. aku juga Kamu kamu dan yang itu karena ada anak aku kalau nggak ada aku udah kayaknya bundir-bundir. Heeh. nah karena aku udah karena kasihan aja dia Oke, oke. Kamu ada anak di situ usia berapa? ada dia itu di bawah Usia usia berapa? 6 tahun cewek. Oke. Sorry, sorry, aku nanya agak agak privacy. Kamu udah nggak sama ini pasangan? Suami aku meninggal semenjak umur 1 tahun anak aku dek minta casan dong sini dek HP-nya mama lo mami lobet iya yang jadi kuat itu aku tuh karena ada anak aku kan kadang kayak aku stres kayak gini aja kayak aku mau kasih anak aku ke orang tua aku sekarang lagi dioperasi nggak bisa kayak ngurus keluarga tuh nggak ada kan lagi kan aku juga mama aku juga udah almarhum juga bapak akunya jadi dia juga sendiri di sana yang bikin kuat aku ya itulah ada anak aku kalau udah nggak kalau nggak ada aku udah kayak pergi kemana gitu akibat Ya. dari ini kan akhirnya kadang karena aku stres setiap hari itu pegang HP terus karena kan aku panik kalau ada orang yang ngechat aku gitu kayak nagih-nagih gitu kayak aku nggak pegang HP pengen nggak pegang HP 1 jam aja gitu itu tuh udah aduh yang nelpon tuh terus pusingnya kadang ya akibat dari aku juga kali ya
anak aku sampai kayak dia tuh kayak nggak punya temen juga, tiap hari di kontrakan diem gitu, kadang sampai seharian gak aku kasih makan juga kan, karena aku pusing gitu. Aku juga sering marahin dia juga, mukul gitu aku juga tuh akibat kayak stres aku kalau dia nanya apa-apa, jadi aku nggak boleh ditanya gitu, harus akunya lagi pusing. Tapi kalau pas dia udah tidur kayak aku udah aduh, kayak kasihan gitu ngeliatnya tuh, kayak habis dipukul sama aku tuh. Aku tuh sering kayak mukul dia, kayak nyiksa dia gitu, karena kayak udah mental aku udah sakit banget gitu. Badannya kayak udah ngerasa bersalah sama dia itu, mana masih kecil kan. Kita Ya, cuman berdua aja di sini. oke, oke. Mbak, tenang aja. Mbak, utang-utang itu perdata. Mbak nggak bakal dipenjara gara-gara utang, ya. Jadi, it's okay. Ini problem, problem ya, problem lah. Mbak harus melewati ini dan nggak usah takut kalau bukan aku menyarankan atau membenarkan hutang itu ya. Cuman Mbak nggak usah takut kalau Mbak ditagih-tagih hutang atau segala macam gitu. Gak usah takut. Kenapa? Karena ini perdata. Mbak nggak bakal dipenjara, nggak bakal diapa-apain karena hutang Mbak itu tadi. Asal Mbak ada itikat buat bertanggung jawab gitu. Jadi mulai sekarang ya nggak usah marah-marah lagi sama anak, dibikin slow aja, dibikin plong aja. Ya udah nggak usah ini ya, nggak usah panic attack gitu loh maksudnya, nggak usah panik kalau lagi ini di apa namanya di telepon-teleponin orang yang minta pertanggungjawaban ke Mbak atau diteror atau apa segala macam. Nggak usah takut, percaya sama aku. Ini kalau di mata hukum itu nggak 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 terjadi apa-apa gitu loh. Tapi aku takut kalau misalnya member aku tuh pada kesini. Ya kalau ke Aku situ emang aku kenapa? juga sama lingkungan juga malu. Kalau ya Takut kan. kalau ke situ kenapa? Ya misalnya tuh ya nagih, gimana Iya caranya gitu. nggak apa-apa gini gini gini. Ah, ya kalau ke situ memang kalau orang nagih ah, malu, emang bakalan terjadi apa? Emang bakalan ada tsunami? Emang dunia ini bakal berhenti? Nggak bakal terjadi apa-apa. Orang yang mengalami problem-problem kayak gini mungkin bisa lebih parah dari Mbak itu ada banyak, ada jutaan orang. Jadi it's okay. Ini hanya perjalanan hidup aja. Jadi jangan merasa Mbak yang paling menderita di dunia ini gitu. Kalau Mbak berpikirannya aneh-aneh segala macam ya kasihan sama dedeknya itu, ya kan. Ya udah, mau nggak mau ini udah prosesnya seperti ini, perjalanan hidupnya seperti ini, ya selesaikan. Kalau toh ada orang nagih ke rumah kayak gitu terus mereka ngamuk-ngamuk, ragunan keluar semua, show what gitu, terus mau ngapain emang? Emang dunia ini bakal berhenti dengan apa namanya mereka maki-maki kamu atau apa segala macam? Nggak bakal, tetap bakalan berjalan seperti sedia kala, nggak bakalan terjadi tsunami, nggak bakalan terjadi apa-apa gitu loh. Jadi tetap semangat aja, beresin tetap semangat aja, tapi harus dengan cara gitu loh. Makanya kan tadi Mbak sudah melewati problem-problem ini dengan cara ya di situ-situ aja tadi, gali lubang tutup lubang atau tak banyak segala macam, akhirnya ya tekan sendiri kayak gitu kan. Jadi Iya, fokusnya ke apa namanya masalahnya gitu loh, nggak fokus ke solusi gitu loh ya. Akhirnya ya korbannya banyak, akhirnya ya pikiran kamu juga akhirnya terbengkalai, mentalnya jadi kena, terus korbannya juga anak akhirnya jadi kena segala macam gitu kan. ya, Ya sekarang sekarang it's okay, nggak bakal, aku tekankan sekali lagi, nggak bakal terjadi apa-apa dengan kamu punya masalah ini, dengan kamu punya hutang, dengan kamu diteror banyak orang, itu nggak bakalan terjadi apa-apa. Kamu pasang badan aja, pasang badan aja. Kalau orang datang ke kamu, hal terburuknya terjadi, bondong-bondong datang ke kamu, ke rumah kamu, terus kamu malu karena kamu punya hutang. It's okay, emang kenapa? Emang dengan kamu malu, emang dunia ini bakal berakhir? Gak terjadi apa-apa, tenang aja. Kehidupan tetap berjalan. Setahun juga orang pada lupa, nggak nyampe setahun. Ngerti nggak maksudnya? Jadi aku coba maksudnya gini, pikirannya terbuka gitu loh. Kalau toh memang itu terjadi umpamanya, ya paling ya kalau aku ada sangkutan utang sama satu orang, tapi kan ini kan member-member banyak banget. iya, nggak apa-apa. Maksudnya bukan aku membenarkan hutangnya, tapi kalau member-member itu
ada 100 member tuh nelfon-nelfonin kamu, maki-maki kamu, Ragunan keluar semuanya, toh nggak bakalan terjadi apa-apa. Dan kamu nggak bakalan dipenjara dengan kamu hutang tuh nggak ada hukumnya itu perdata, bukan 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 Tapi kriminal yang katanya kamu mesti kalau dipenjara. kalau kayak ini arisan, kalau arisan terus nggak tanggung jawab katanya ada pasalnya gitu kata orang. Nggak Mungkin aman. juga. Enggak, makanya itu tadi aku kasih tahu ke kamu agar masalah ini diselesaikannya dengan baik, ya kan endingnya juga baik. Tadi kamu butuh LBH gitu. Tapi untuk sementara waktu sambil kamu nyari nyari apa namanya LBH itu tadi beberapa hari ke depan kamu fokus nyari itu, kamu bikin list, kamu DM-in semuanya yang ada WhatsApp, kamu WhatsAppin semuanya, kamu ceritakan. Sembari itu berjalan, kamu lakukan. Sekarang kamu tenang, kamu jangan Ya, panik, kurangi depresinya. Bakalan selesai dengan baik, percaya sama aku. Masalah kamu bakalan selesai dengan baik. Tapi kamu harus tenang dulu nih. Nggak boleh depresi, nggak boleh stres. Nggak, maksudnya ya oke lah, kamu punya masalah, namanya namanya orang punya masalah kayak gini ya stres wajar, depresi wajar. Tapi ada tingkat kewajarannya nih. Jangan sampai nanti dengan kamu berlebihan, overthinking, kadak main ke segala macam, yang terjadi adalah kamu berpikirannya aneh-aneh. Yang tadi kamu bilang di apa namanya di WA dan di chat IG, pikirannya macam-macam, ya kan? Mau bundir, tetak bengek segala macam gitu, bahaya. Sedangkan kamu punya tanggungan, punya tanggung jawab pada anak gitu loh. Itu yang penting dulu. Nanti aku coba komunikasikan ke teman-teman LBH, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, bisa ngebantu kamu kayak gitu. Jadi sementara waktu kamu apa namanya cooling down, udah semangat semangat, nggak bakalan terjadi apa-apa, tenang aja. Kamu nggak bakalan ditembak dur, itu nggak bakalan gara-gara nggak bayar utang, gara-gara kamu nggak ini, nggak bakalan. Dan nggak bakalan terjadi tsunami, nggak bakal terjadi apapun. Yang penting kamu ada di itikat tanggung jawab. Aku bakal selesaikan, mohon maaf. Aku sekarang kondisinya kayak gini. Kalau mereka nggak maklum ya udah. Yang penting kamu berbicara jujur, bukan karena lari aku dari takut keadaan, gitu waktu itu maksudku. Ya, gitu. sini Nanti setelah ini aku coba komunikasikan ke teman-teman. Ya, mudah-mudahan ada komunikasi. Nanti aku hubungi kamu lagi. Biar biar maksudnya gini, biar kamu bisa dapat bantuan hukumnya dan masalah ini bisa selesai dengan baik kayak gitu loh. Kalau kamu kabur itu ya masalahnya selesai, tapi kan bukan selesai dengan baik. Sewaktu-waktu malah menjadi masalah besar. Itu udah masuk ke kamu salah tuh karena kamu udah kabur. Tapi kalau ini diselesaikan dengan baik, itu masih bisa gitu. Ya, gitu maksudku kayak gitu. Jadi ya kesimpulannya nggak bakalan terjadi apa-apa.